Jurnal Sejarah Luar. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan materi program Pendidikan dalam percepatan pembangunan digital untuk pendidikan. Ini waktu yang kita gunakan. Jadi jam 20.00 sampai dengan jam 12.00. Dan untuk memperhatikan waktu kita sambil menunggu flashdisk ya, jadi karena di voting sama teman-teman. Mungkin saya pertama-tama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk semua. Ibaratnya filosofi dan kepalkan umum tak kenal maka tak saya. Ya. Jadi pertama saya kenal dulu Pak, nama saya Denny Arianto. Di mana saya saat ini memang lagi dipercaya untuk menjadi sesepuh atau menjadi ketua adat Telkom di Kalimantan Selatan. Jadi teritori saya sampai ke Kalimantan Selatan. Namun secara scope of work-nya atau lingkup kerja saya adalah menangani kondisi politik. Jadi penanganan personal, termasuk Bapak Ibu guru yang mungkin di bawah Bapak-Bapak sekalian, di bawah Dinas Kota dan Kabupaten sekalian. Itu mungkin Bapak Ibu guru itu menjadi teritori kami. Dan dapat kami laporkan juga sinergi kami dengan Depak Kota dan beberapa dinas kota dan kabupaten, mulai dari kami berdiri, terutama maksud kami adalah kami tengah membangun yang namanya Broadband Learning Center. Jadi sampai dengan hari ini itu sudah 2.900-an guru yang kita latih untuk mengenal dunia internet. Alhamdulillah dari tes awalnya Pak, itu alhamdulillah hampir sudah tersentuh sekali. Nah di sebelah saya adalah Bu Ana. Nah Bu Ana ini kebetulan memegang input kompetensi beliau adalah memelihara dan memiliki pelanggan-pelanggan yang berkaitan dengan bisnis service. Nah di sini kaitannya adalah salah satu pelanggan yang beliau kelola adalah dinas pendidikan, dan tidak hanya di kota tapi juga di kabupaten, karena wilayahnya beliau lebih luas lagi Pak, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Itu cukup berbahagia pada pagi hari ini Bu Ana bisa hadir, dan nantinya Bu Ana akan memberikan sedikit cerita tentang peranan Telkom dalam menunjang dunia pendidikan. Nah, sebagai preambul Pak, kalau saya membaca tadi, mendengar dan menyimak dari apa yang Bapak tadi, kalau kita ilustrasikan di dalam perkembangan dunia komputer saat ini, bahwasanya tuntutan zaman tidak bisa kita pungkiri. Kalau saat ini segala sesuatu terkait dengan pekerjaan kita, baik itu di dunia komputer dan segala macamnya, pasti membutuhkan yang namanya media penyimpanan. Betul lah ya. Nah tadi kalau saya ceritakan tadi, media penyimpanan saat ini yang sedang diupayakan itu dalam konteks server. Dia harus ada di masing-masing lokasi. Nah, kita tidak bisa sendiri perkembangan dunia telekomunikasi dan lifestyle sekarang itu adanya media penyimpanan yang mobile yang bisa diakses secara mobile itu sangat dibutuhkan. Nah, karena apa? Ternyata dengan media penyimpanan yang bersifat independen ini butuh ekstra biaya pembiayaan yang cukup tinggi, dan juga dibutuhkan seseorang atau pemerintah yang bisa menangani dan memelihara secara maksimal. Karena kalau secara database
atau data-data tersebut tidak terpelihara dengan bagus, suatu ketika dibutuhkan, data tersebut akan hilang. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan yang namanya piranti yang tercipta saat itu mungkin umumnya juga terjadi. Nah, saat ini itu lagi eranya cloud computing. Cloud computing ini kalau boleh saya bicarakan itu, atau saya terjemahkan dalam bahasa yang cukup sederhana, kita tidak perlu bersusah payah yang namanya menitipkan media penyimpanan. Saya tak beli aja Pak, bilang apa ya? Kalau dulu kayak aku Pak. Kalau orang jualan itu harus benar. Cloud computing secara simpel Pak, mungkin Bapak familiar dengannya Google. Google apa ya? Google ya. Karena angkel Google, paman Google itu kayaknya kamus berjalan yang sangat kita perlukan. Apapun kita tanya ada. Ada di Google. Kita tanya Pak Guru, mungkin juga belum disebut tidak. Saya tanya ke Google dulu. Bahkan saya sendiri Pak, sekarang itu tanya anak saya untuk PR. Saya tanya ke Google dulu, baru saya jawaban saya. Pertanyaannya meleleh masalahnya. Ya kadang-kadang mungkin saya udah lupa. Kemarin saya nanya, di gua mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali? Saya ingatnya gua Hiro, tapi saya agak ragu. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di mana? Jawabannya langsung muncul di Google. Alhamdulillah di Google. Nah di Google itu adalah suatu media penyimpanan virtual sebenarnya. Nah di Google saat ini Pak sudah ada yang namanya Google Docs. Google Docs. Nah dan juga banyak sekali piranti-piranti yang sekarang solid. Portal-portal yang menawarkan media penyimpanan secara virtual. Berapa banyak sekarang foto-foto yang Bapak simpan di rumah? Sekarang sudah mulai berubah. Dulu mungkin yang bukan pakai lama-lama dengan era perkembangan zaman teknologi dan segala macam sekarang berubah itu media digital. Media penyimpanan apa Pak? Apakah film lagi negatif? Tidak kan? File. Betul Pak ya? Cukup dengan kalau beli apa? Eksternal ya, ya. Semua foto di sana itu. Nah, pernah suatu ketika saya itu mengalami kolapse komputer saya fraud terkena virus habis semua. Nah, salah satu yang ini Bapak nggak sadari cloud computing adalah Facebook. Berapa banyak foto Bapak yang simpan di Facebook? Alhamdulillah mungkin sudah banyak. Nah, pengguna Indonesia berapa? 55 juta. Itulah pendefinisian sederhana dari cloud computing. Jadi sebenarnya segala sesuatu terkait masalah operasional kita itu tidak harus kita simpan di internal server kita. Tidak harus kita menyediakan network server dan sebagainya. Nah, makanya hasilnya beberapa istilahnya itu provider yang menyediakan media penyimpanan yang disewakan. Nah, salah satunya Google Docs. Google Docs itu Pak, itu mirip kayak aplikasi Office. Excel ada, Word ada, PowerPoint ada. Masalahnya apa? Kalau misalnya kita berasal dari tanah bumbu, kita nggak perlu lagi bahwa yang namanya spreadsheet. Sepanjang dunia di sini semuanya dengan internet, saya cukup upload dari tanah bumbu, saya bisa presentasi di sini dengan judul. Saya nggak perlu tahu isi, saya boleh menjadi dan sebagainya. Itulah namanya manfaat cloud computing. Adanya satu virtual server yang tidak perlu kita maintain. Karena kita bersinergi dengan teman-teman yang lain. Jadi upaya-upaya kita untuk maintain server dan segala macamnya dan akses mobilitas apa-apa bisa disupport dengan adanya teknologi cloud computing. Saya saat ini pada saat operasional kerja saya menggunakan cloud computing dalam bentuk Google Docs. Itu saya membuat satu risalah dalam bentuk Excel. Dan teman-teman siapapun yang saya beri otoritas bisa mengakses dan mengupdate kondisi terkini dari proses tersebut. Jadi kan sih yang lihat saja sudah sama kita aktivitas. Itu manfaatnya kalau saya itu tidak sering sama-sama. Coba kalau misalkan sekarang kali itu Bapak chip sendiri, Excel Bapak chip. Tapi gimana? Anu mana orang update gitu. Coba kalau di virtual server,
saya nggak virtual server ya, server yang seolah-olah maya, yang ada, tapi memang jelas ada. Lalu di sana, update di sana, nanti saya lihat, sebab saya misalkan